Ngapa aku bawa rene, ngapa udan bawa rene, ngapa? Ada sesuatu yang mau bertanyakan pada saya. Akeh, Bu. Apa? Kuwi lho. Aku sih penasaran dalam pikiranku tuh pengen mengenal Thomas gitu loh, Bro. Thomas Rasul. Oh, Rasul Yesus. ya. Thomas itu adalah seorang nelayan. Nelayan, tapi nelayan Thomas itu tidak sekaya Petrus dan Andreas. Petrus dan Andreas. Nah, Petrus dan Andreas kan memang mereka berangkat dari nelayan yang kaya. Karena Thomas itu enggak, dia itu nelayan miskin. Nelayan miskin. Dia kalau menjala ikan di laut dan nelayan itu dia nyewa. Perahunya nyewa. Jadi orang kayak Petrus dan Andreas, Petrus dan Andreas itu punya perahu sendiri. Perahu. Nah, Thomas itu enggak. Thomas itu dia perahunya nyewa. Ini loh, Bro. Aku tuh kelingan sing ora percaya Thomas. Ngono lho. Ya itu karena Thomas itu dia kan seorang yang miskin ya. Karena Thomas itu berangkat dari latar belakang dari keluarga yang miskin, akhirnya Thomas mempunyai sifat tidak gampang percaya, selalu was-was. Ya. Nah, itu sifatnya Thomas karena memang dia dididik dari keluarganya untuk selalu berhati-hati. Oh, no. Nah, Thomas itu mempunyai nama lain, yaitu namanya Didimus. Didimus ya. Nah, Thomas itu namanya Didimus. Nah, tapi kita bisa meneladani dari sifat Thomas ini yang selalu tidak gampang percaya itu. Ya, akhirnya apa? Akhirnya ada segi positif yang kita dapat petik dari tokoh Thomas. Itu apa? Itu kita jangan gampang percaya. Nah, sebagai umat Katolik itu kita harus jeli. Harus jeli Harus jeli. Ya. Orang gampang percaya. Dia pusing ini gelem, dia pusing ngono bener. Dia nek bener nek ngapusi gitu. Ya. Nah, seperti ketika Thomas diberitahu bahwa Tuhan Yesus bangkit, ya kan, ketika para rasul ketemu, ya kan, di Yerusalem, Yesus kan datang. Semua percaya kalau itu Yesus. Oh iya, Ya kan? Ya kita bukan ada. Dia tidak percaya. Hanya Thomas yang tidak percaya. Didimus itu dia tidak percaya kalau dia belum mencelupkan tangannya pada mencelupkan jarinya pada luka Yesus. Ya. Akhirnya Yesus akhirnya, nah, setelah dia mencelupkan jarinya ke luka bolongan luka bekas paku Yesus itu, dia baru percaya. Ya. Nah, dari itulah Thomas bisa melihat sisi keilahian Yesus. Ya. Mungkin rasul yang lainnya belum bisa melihat sisi keilahian Yesus. Ya. Thomas baru satu-satunya rasul yang bisa melihat ke sisi keilahian Yesus dan berani berkata, "Ya Tuhanku dan Allahku." Nah, dari situlah makanya kalau kita mengenai gereja kan kita sering berbicara ya Tuhanku dan Allah kita itu berasal dari Thomas. Karena Thomas sudah bisa melihat sisi keilahian Yesus yang itu belum dimiliki oleh rasul yang lainnya. Itu dari ketidak gampang percayaan Thomas, akhirnya Thomas dapat berkata dengan tegas, "Ya Tuhanku dan Allahku." Betul. Nah, dari situlah terus rasul yang lainnya melu percaya. Gitu. Melu mengakui bahwa Yesus itu ilahi. Itu jelas. Thomas berani jelas berkata seperti itu. Terus ngomong-ngomong kan udan lah, Bu. Dan terus ini kelingan karo mati ke saya. Ulang apa urusannya udan karo Matius udan? Hubungannya apa Matius karo udan? Apa hubungannya? Ora hubungannya. Matius itu pemucuka yang menuliskan di Injil Matius. Ya, penulis Injil. Penulis Injil itu ada Matius, Lukas bukan rasul Yesus. Yang kedua belah rasul Yesus, Matius dan Yohanes. Oh, dua toh berarti. Nah, nek Lukas itu muridnya Paulus. Oh, iya. Lukas itu seorang
Lukas itu seorang dokter, tabib. Nah, tabib sing sakti. Nah, sakti mandraguna. Nah, dia dipertobatkan oleh Paulus. Akhirnya Lukas bertobat dan menjadi orang Kristen. Nah, Lukas dimanapun Paulus mensyiarkan tentang kekristenan, Lukas mesti melu. Ya kan? Ya. Nah, dari situlah makanya di kisah para rasul itu nulis apa? Nulis Lukas kabeh. Oh, Ya kan? kisah para rasul itu. Lukas semua. Tak kira Yohanes, Bro. Yohanes ada sini. Kecuali Yohanes dan Petrus. Surat Petrus dan Yohanes itu yang nulis mereka sendiri. Tapi yang lainnya kayak surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, kepada jemaat di Galatia, kepada jemaat di Korintus, itu saya nulis Lukas kabeh. Padahal ning Alkitab ki ono ya Yohanes tulis dhewe ya. Yohanes itu menuliskan Injil. Nah, Injil ini nggon Injil ya. Oh, Injil ya. Sabda Tuhan Yesus yang dituliskan. Itu yang paling panjang. Itu Yohanes yang nulis. Iya. Dan dalam kisah para rasul juga Yohanes juga menuliskan sendiri. Yaitu Yohanes itu. Satu Yohanes, dua Yohanes itu. Terus ngene. Ngopo Markus ki nulisnya gur sithik. Markus. Sedangkan Lukas ki bukan murid Yesus. Dia lebih panjang. Gini, Markus itu dia bukan salah satu jajaran dari para murid. Nah. Sebab Markus itu pada waktu Yesus masih hidup di dunia, dia umurnya masih muda. Dan delalah Markus ini adalah seorang pemuda yang delalah setiap harinya mengikuti Yesus. Jadi malu kerumunan dengan yang lainnya mengikuti Yesus. Nimbrung. Nimbrung. Anu ya, berarti elok ya cilik-cilik nimbrung. Nah, iya, itu Markus. Tapi bukan murid asli Rasul ya. Rasul Yesus ya itu hanya 12 itu. Nah, iya. Nah, kenapa Rasul Yesus hanya 12? Karena Yesus ingin menciptakan Israel baru. Ya. Israel baru. Lah ngopo kok harus ber-12? Ya karena suku Israel ada 12. Suku Israel itu kan ada 12 macam. Benyamin, Lewi. Terus Berarti Rasul kuwi Simon. satu-satu ada ya? Apa? Satu-satu ada sukunya. Itu mewakili aja. Lah ya. Mewakili kayak Petrus, mewakili Lewi, ya itu. Jadi karena suku di Israel itu adalah 12 suku. 12 suku Yahudi, gitu. Akhirnya kan ini sudah jatuh dalam dosa. Nah, Yesus ingin membuat Israel yang baru sebagai penggenapan. Makanya bilangan 12 rasul ini harus genap, Bro. Nah, ketika Yudas Iskariot mengkhianati Yesus, akhirnya posisi Yudas harus diganti. Ya. Akhirnya masuk Matias. Oh, Matias. Ya, Matias itu adalah 12 rasul yang paling baru. Bukan Matius ya? Bukan, Matias lain. Ya. Itu. Jadi 12 itu harus genap. Itu rasul inti. Kalau rasul Yesus yang semuanya itu ada 55, sekitar 55-an orang. Tapi yang rasul inti itu Intinya harus 12. 12. Ya. Itu karena itu jenenge dia mau mewakili suku-suku di Israel. Pengikuti Yesus itu berarti akeh. Kakek banget. Maria Magdalena kita bahas ke? Nah, iya, Rasul wanita. Itu banyak. Veronica banyak. Maria istri Kleopas. Rasul. Itu Maria Magdalena apostolorum. Ya, Rasul dari para rasul. Kakak apa nih? Tentang Bunda Maria. Kenapa Bunda Maria tahun berapa dogma Maria dikandung tanpa noda ini Tahun berapa? diperesmikan oleh gereja? Aku takut kowe. Tahun enggak tahu aku. Dogma Maria dikandung tanpa noda itu diresmikan oleh gereja Katolik tahun 1854. Ya, yang meresmikan adalah Paus Pius ke-9. Ya. Jadi
Jadi sebelum 1854 itu belum resmi. Itu hanya semacam masih simpang siur gitu loh. Berarti kedudukan paus ini diikuti ke banyak orang ya bro. Maksudnya apa ya? Habis Petrus apa? Bariki sopo? Petrus itu kan paus pertama. Nah, habis Petrus ada paus-paus selanjutnya sampai paus yang terakhir. Nanti kepala umat Katolik itu Petrus, itu paus, ini paus. Nah, paus itu sebenarnya dulu sejarahnya adalah uskup Roma. Ya. Dia jabatannya, makanya paus itu jabatannya uskup. Karena dia ada dulu uskup Roma. Sandangannya ya pada uskup. Oh, apa ya? Sama ya? Pada uskup. Karena memang dia sebenarnya kan uskup Roma. Andela kita ini kan agamanya Katolik Roma. Otomatis kita kan tetap di bawah paus. Sama. Nah, ya memang di Katolik itu yang paling terorganisasi itu hanya Katolik ya. iya, karena memang ada satu komando itu. Ya. Lain dengan kira gereja Ortodok ya, tapi lain dengan Ortodok. Ortodok itu setiap yuridiksi itu punya patriark. Oh gitu. Patriark itu adalah uskup. Nah, yuridiksi A dan yuridiksi B itu mempunyai hukum yang berbeda-beda, hukum kanon yang agak berbeda. Akhirnya terjadi perpecahan. Kayak Ortodok Bizantium, ritual Bizantium, ritus Bizantium, dan Ortodok Oriental. Gitu, Pak Bambang Nusina itu liturginya sudah berbeda. Karena mereka dua Ortodok ini mempunyai uskup atau patriark yang berbeda. Lah, uskup dan patriark yang berbeda ini yang menentukan kebijakan. Kalau di Katolik itu, gereja Katolik itu hukumnya kan tertinggi di paus. Sedangkan di Ortodok itu apa? Patriark. Patriark ya. Patriark itu sejajar uskup. Nah, uskup ini dengan Ortodok jenis patriark. Nah, romo atau pastor dengan Ortodok jenis presbiter atau presbiteros. Nah, Presbiter. nek pastor itu diambil dari bahasa Latin yang artinya gembala. Pastor. Ya. Oke, bro. Wes, ya. Wes, aku teka wedok. Cukup Sok meneh. iki wis rada terang. Aku tak mulai ya. Oke. Wedake ombenan. Kur ngono ya dadi aku dikorene gur takok hal-hal masalah sepele. Ya apa-apa.